Kembali kita dibuat kagum oleh Tiongkok, karena adem sekali melihat simbiosis mutualisme, atau sederhananya hubungan yang saling menguntungkan, antara hamparan panel surya, 300.000 domba, gurun padang rumput, dan 3 juta rumah tangga yang terpenuhi kebutuhan listriknya. Tiongkok sebagai pionir energi terbarukan dunia, berhasil menyulap gurun pasir tandus menjadi padang rumput hijau yang dihuni 300.000 domba pada taman pembangkit listrik tenaga surya, dengan panel surya yang membentang sepanjang 43 km, pada lahan 600 km persegi, atau setara dengan 10.000 kali lapangan sepak bola. Ketika mayoritas negara-negara di Asia masih gencar menggunakan energi fosil daripada energi terbarukan. Padahal energi fosil itu terbatas, walaupun kesannya sangat berlimpah, batu bara misalnya, menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, stoknya akan habis dalam 62 tahun ke depan di wilayah Indonesia, dan butuh waktu ratusan juta tahun lagi untuk membentuk energi fosil ini. Belum lagi energi ini harus dibakar, sehingga menghasilkan gas emisi yang sangat buruk bagi lingkungan. Di sisi lain, energi terbarukan ini tidak terbatas karena hanya menggunakan energi alam, seperti matahari contohnya, ketersediaannya lebih mudah dan sangat cepat dibandingkan harus menunggu endapan fosil ratusan juta tahun lamanya. Juga yang pasti energi terbarukan ini gratis, jadi tinggal sediakan panel surya sebagai wadah penampungnya. Dan yang paling utama tentunya tidak mengandung gas emisi seperti karbon monoksida, karbon dioksida, nitrogen oksida, dan hidrokarbon. Jadi ramah dan aman bagi lingkungan kita yang saat ini kondisinya sedang tidak baik-baik saja karena polusi yang semakin banyak. Pada tahun 2012, pemerintah Tiongkok mulai menyusun dan mengeksekusi rancangan untuk membangun basis energi terbarukan, pembangkit listrik tenaga surya seluas 600 km persegi di gurun tersebut. Proyek ini dilakukan secara bertahap di mana totalnya ada 7 tahap. Yang cukup mencengangkan adalah anggarannya, karena baru tahap pertama saja sudah menelan biaya 300 juta dolar, atau setara dengan 4.872.390 juta rupiah. Padahal masih ada 6 tahap lainnya, yang anggarannya tidak tercantum di sumber informasi kami. Mungkin ada penonton yang dapat versi anggaran totalnya, bisa tulis di kolom komentar. Lanjut ke pembahasan. Nah, anggaran itu untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga surya seluas 78 km persegi. Atau setara dengan luas 10.000 lapangan sepak bola. Kemudian akhirnya pada bulan terakhir di tahun 2019, energi terbarukan dari pembangkit listrik tenaga surya ini telah mulai diaplikasikan dan berhasil mendistribusikan listrik yang stabil untuk setidaknya 3 juta rumah tangga di Tiongkok setiap tahunnya. Lokasi gurun yang tak layak huni dan letak geografisnya yang cukup tinggi sehingga mampu terpapar cahaya matahari secara baik dan merata, membuat lokasi ini menjadi pilihan yang sangat ideal tentunya. Meskipun demikian, sekeren apapun proyeknya yang namanya masalah pasti akan selalu ada dan setiap masalah harus dituntaskan tentunya, seperti masalah yang paling umum untuk wilayah gurun, yaitu badai pasir yang sering muncul, sehingga menyebabkan debu sering nempel lalu menutupi panel surya. Jadi walaupun secara geografis sudah ideal banget, kalau panel suryanya tertutup debu yang cukup tebal, itu secara langsung mengurangi efektivitas kinerja dari panel surya energi terbarukan ini. Karena badai pasir sangat intens di wilayah gurun, sehingga pembersihan panel surya juga harus dilakukan secara konsisten oleh para staf pembangkit listrik tenaga surya energi terbarukan ini. Harapannya sih karena terkena paparan matahari yang kuat secara langsung,
air yang digunakan selama proses pembersihan oleh staf pembangkit listrik itu bisa langsung menjadi uap kemudian terbang ke atmosfer lalu menjadi embun di pagi hari. Namun sungguh di luar dugaan, sebuah hal keren tercipta karena secara tidak sengaja ternyata air yang dipakai untuk membersihkan panel surya itu tidak menjadi uap yang akan menjadi embun di pagi hari, malah menjadikan tanah yang kering dan gersang menjadi subur. Sehingga ditumbuhi banyak rumput hijau. Mereka pun kemudian menanam lebih banyak benih rumput di bawah panel surya biar pemandangan di sana lebih hijau dan adem, maka terciptalah stasiun energi hijau yang tidak hanya menghasilkan energi terbarukan, tetapi juga menghasilkan ekosistem baru di gurun yang hijau. Namun masalah datang lagi, karena pertumbuhan rumput yang cepat. Bahkan tinggi rumput sudah banyak yang melebihi panel surya, sehingga menghambat penyerapan energi cahaya matahari, bahkan yang lebih mengerikan jika rumput yang telah dipotong secara manual itu bisa cepat mengering dan menyebabkan kebakaran di taman pembangkit listrik tenaga surya tersebut. Mengelola rumput secara manual pun tentunya hanya akan membuang-buang waktu. Staf pembangkit listrik yang seharusnya fokus pada pemeliharaan peralatan taman pembangkit listrik tenaga surya. Dalam menghadapi masalah tersebut, hadir manusia kreatif ini. Seorang insinyur Tiongkok menemukan solusi yang unik dan sangat-sangat kreatif yaitu dengan memperkenalkan domba. Domba tersebut tidak hanya membantu membersihkan rumput yang menjulang tinggi dan menutupi panel surya, tetapi juga menjaga panel surya tetap bersih, meningkatkan penyerapan energi cahaya matahari oleh panel surya. Pada saat yang sama, kotoran dari domba memberikan pupuk alami untuk tanah sehingga meminimalisir debu yang berterbangan dan menciptakan keseimbangan ekologi yang lebih baik. Karena kehebatan domba-domba dalam membantu staf pembangkit listrik tenaga surya dalam mengontrol pertumbuhan rumput di sekitar panel surya ini. Tim proyek memutuskan untuk memperbanyak jumlah domba yang digunakan. Pada awal tahun 2023, Taman Pembangkit Listrik Tenaga Surya telah memiliki 270 kandang domba dengan lebih dari 300.000 domba yang tinggal di sana. Domba-domba ini menikmati pendinginan di bawah panel surya sambil membantu menjaga pembangkit listrik tetap bersih dan efisien. Domba-domba ini dapat menghilangkan sekitar 5 pon atau setara 2,5 kg gulma setiap harinya. Domba-domba itu menggunakan hampir seluruh waktu luang mereka untuk memakan rumput-rumput itu. Metode alami dan efisien ini tidak hanya mengurangi beban pembersihan manual, tetapi juga menyediakan metode peternakan yang berkesinambungan untuk daerah setempat. Pendekatan ini mencerminkan ademnya integrasi antara teknologi modern dan peternakan tradisional. Simbiosis mutualisme ini lebih dari sekadar solusi praktis. Ini juga menciptakan keseimbangan ekologis yang lebih baik dan mendukung pembangunan berkesinambungan. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan dan ekonomi Tiongkok.